أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ فَرَقْنَا wa dibaca pendek, kemudian il di sini ada dzal sukun. Dzalnya dibacanya secara dialirkan secara lembut, jangan dipantulkan. Wa ilfa, wa ilfa. Kemudian fa dibaca pendek, raqa. Ini ra harokatnya fathah, jadi ra-nya dibaca tafkhim, ya hukum bacaannya tebal. Kemudian raqa, di sini ada huruf qaf yang sukun di tengah kalimat, maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Jadi cara bacanya qafnya dipantulkan dengan pantulan yang ringan. Wa idz faraqna raqana raqana, ya ada bunyi qa-nya. Kemudian na dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat saja. Kemudian bi dibaca pendek, ku dibaca pendek, mulba. Di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ba. Jadi cara bacanya alif lamnya dibaca jelas, atau kata lain juga disebut dengan idhar qamariyah. Kemudian bah, di sini ada ha sukun, ya. Ini ha kecil atau biasa sering dinamakan dengan ha pedas, ya.
Jadi cara bacanya hanya dialirkan dengan suara yang mendesis ya. Jadi karena ha ini adalah sifatnya hamas, jadi saat dibaca ha sukunnya itu dialirkan dengan desis angin yang agak samar. Bah ya. Bikumul bahra ya. Ra dibaca pendek. Nah, untuk hukum bacaan ra ini dibaca tebal dengan posisi ujung lidah terangkat ke langit. Ra ya, jangan dibaca ra ya dengan mulut yang terbuka. Nah, itu bacaan yang salah. Kemudian fa dibaca pendek. Anja, di sini ada nun sukun yang berhadapan dengan huruf jim, yaitu huruf ikhfa. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf jim, maka ini dinamakan dengan ikhfa awsat ya. Jadi ikhfa awsat ini pertengahan antara aqrab dan ab'ad ya. Jadi cara bacanya itu nunnya disamarkan, kemudian siap-siap mau masuk ke huruf jim ya. Fa anjay. Jadi kalau ikhfa awsat ini tingkat kesamaran dan dengungan itu seimbang atau setara ya, karena makhraj nun dengan makhraj jim itu tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Fa'an dengan suara yang digantungkan ya. Kemudian jai, di sini ada ya sukun sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan harf lain, cara bacanya dilembutkan saja bacaannya. Kemudian na dibaca panjang, ada harokat fathah tegak. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Jadi cara bacanya nunnya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian kumwa, di sini ada mim sukun berhadapan dengan huruf waw, yaitu huruf jaiyah yang selain badan mim. Maka ini dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi cara bacanya mimnya dibaca jelas, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Fa'anjaynakum wa ya. Wa dibaca pendek. Ini ada huruf ghin ya. Dia letak posisinya di tenggorokan bagian atas sejajar dengan huruf kha. Jadi cara bacanya ghinnya itu dialirkan setengah saja, tidak boleh ditekan, jangan sehingga terkeluarkan suara yang memantul. Wa ya, jadi dialirkan saja. Wa raqa, jangan ya, keluar bunyi Kemudian raqa, ini ra-nya dibaca tebal dengan posisi ujung lidah terangkat ke langit. Kemudian raqa, di sini ada huruf qaf ya yang sukun di tengah kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Jadi cara bacanya qafnya dipantulkan dengan pantulan yang ringan ya. Wa raqana ada bunyi q ya. Kemudian di sini ada mad tabi'i, yaitu ada alif sebelumnya harakat fathah yang berhadapan dengan hamzah di lain kalimat. Maka ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Cara baca mad jaiz munfasilnya dipanjangkan boleh 4 atau 5 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian a dibaca panjang. Di sini ada harokat fathah berdiri tegak yang terdapat pada hamzah di awal kalimat. Ala. Nah, ini dinamakan dengan mad badal. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian la dibaca pendek. Fir. Di sini ada ra sukun yang sebelumnya berharokat kisra. Nah, ra sukun ini dibaca tarqi ya, tipis. Fir, dengan cara mulutnya terbuka lebar. Fir ya. Kemudian au, di sini ada waw sukun sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan harf len. Cara bacanya dilunakkan saja bacaannya. Auna, tidak perlu dibaca panjang. Kemudian na dibaca pendek, wa dibaca pendek. Antum, di sini ada nun sukun berhadapan dengan huruf ta, yaitu huruf ikhfa. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini dinamakan dengan ikhfa aqrab. Jadi ikhfa aqrab itu yaitu dekat ya, antar makharijul huruf nun dengan ta itu saling berdekatan.
Nun posisinya di ujung lidah, ta juga posisinya di ujung lidah. Jadi sama-sama dekat, maka dinamakan dengan ikhfa aqrab. Jadi cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap masuk ke huruf ta. Nah, untuk ikhfa aqrab ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih ke samar, ya. Wa antum, bukan an. Kalau an itu lebih ke idhar, juga bukan dibaca ang, ya, ang. Kalau ang itu lebih ke dengung. Nah, karena ini adalah ikhfa aqrab, dia lebih ke samar, maka dibacanya nunnya seperti bacaan yang digantungkan. Wa antum, ya. Ada dengungannya cuman sedikit, ya. Kemudian tumta, di sini ada mim sukun berhadapan dengan huruf ta. Ketika mim sukun bertemu dengan ta, ini dinamakan dengan idhar syafawi. Jadi cara baca idhar syafawinya, mimnya dibaca jelas, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Wa antumta, tumta, ya. Kemudian tanzu, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf za, yaitu huruf ikhfa. Ketika nun sukun berhadapan dengan huruf za, ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Jadi ikhfa awsat ini adalah pertengahan antar makharijul huruf nun dengan za, ya. Karena posisi nun itu yaitu di ujung lidah dengan langit-langit, sementara za ini adalah posisinya ujung lidah dengan sejajar dengan 4 gigi seri bagian atas, ya. Jadi dia itu tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh, maka ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Jadi cara bacanya itu nunnya disamarkan kemudian siap-siap masuk ke huruf za, ya. Ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dengan dengungannya itu seimbang atau setara, ya, tidak lebih ke dengung juga tidak lebih ke samar. Tanzu, ya. Kemudian zu dibaca pendek, run. Untuk hukum bacaan ra ini dibaca tebal karena ra-nya berharakat zumah, ya. Jadi dengan cara posisi ujung lidahnya terangkat ke langit. Ru, tanzurun, ya. Nah, untuk bacaan run ini dibaca panjang karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah yaitu mat tabi'i. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Jadi ketika ada dua huruf yang kita sukunkan, yang pertama yaitu sukun asli yaitu huruf mad, kemudian ada satu huruf lagi yaitu yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf, maka ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Jadi cara baca mad arid li sukunnya dipanjangkan boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.